Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9 yang dirahmati Allah SWT. Mari kita sama-sama merenungkan salah satu rukun iman yang sangat fundamental, yaitu iman kepada hari akhir. Apa sesungguhnya hari akhir itu? Secara sederhana, hari akhir adalah hari di mana seluruh alam semesta ini akan hancur lebur atas kehendak Allah. Semua kehidupan yang ada di langit dan di bumi akan berakhir. Ini bukan cerita fiksi atau dongeng, melainkan sebuah kepastian yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quran. Ini adalah titik akhir dari perjalanan kita di dunia yang fana ini, dan menjadi gerbang awal menuju kehidupan yang abadi dan kekal. Peristiwa ini sering disebut juga dengan Yaumul Qiyamah, atau Hari Kebangkitan. Setelah semua hancur, Allah akan membangkitkan kembali seluruh umat manusia, dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir. Kita semua akan dikumpulkan di satu tempat yang luas, yang dikenal sebagai Padang Mahsyar. Di sanalah setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Tidak ada satupun amal, baik yang besar maupun yang kecil, yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Semua akan diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya, tanpa ada yang bisa ditutupi atau disembunyikan lagi dari catatan malaikat yang mulia. Memahami hari akhir sejatinya adalah memahami tujuan hidup kita. Dunia ini hanyalah tempat singgah sementara, sebuah ladang untuk kita menanam amal. Sedangkan panennya akan kita tuai di akhirat kelak. Bayangkan dunia ini seperti sekolah, dan hari akhir adalah hari pembagian rapor. Setiap ujian, setiap tugas, dan setiap perilaku kita di sekolah akan menentukan nilai rapor kita. Demikian pula kehidupan kita di dunia. Setiap detik yang kita lalui, setiap ucapan yang kita lontarkan, dan setiap tindakan yang kita lakukan adalah bagian dari ujian yang akan menentukan nasib kita di kehidupan setelah kematian nanti. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap remeh konsep hari akhir ini. Ini adalah keyakinan yang harus tertanam kuat di dalam hati setiap Muslim. Keyakinan ini akan membentuk cara kita memandang dunia dan segala isinya. Ketika kita yakin bahwa semua akan berakhir dan dipertanggungjawabkan, kita akan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Kita akan menyadari bahwa kekayaan, jabatan, dan semua kemewahan dunia ini tidak akan ada artinya jika tidak digunakan untuk mencari ridha Allah. Keyakinan inilah yang akan menjadi kompas moral kita, membimbing kita untuk selalu berada di jalan yang lurus dan diridhainya. Beriman kepada hari akhir bukan sekadar pengetahuan atau hafalan rukun iman yang keenam. Iman ini memiliki makna yang sangat dalam dan harus meresap ke dalam jiwa, kemudian memancar melalui perbuatan kita sehari-hari. Beriman kepada hari akhir berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan ini tidak berhenti setelah kematian. Ada kehidupan lain yang menanti, yaitu kehidupan akhirat, di mana setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Keyakinan ini menjadi fondasi yang kokoh bagi seorang Muslim dalam membangun akhlak dan perilakunya, karena ia tahu bahwa ada pengadilan yang agung dan adil menantinya. Pentingnya iman kepada hari akhir terletak pada fungsinya sebagai motivator utama untuk berbuat kebaikan dan pengendali diri dari perbuatan maksiat. Ketika seseorang benar-benar beriman, ia akan selalu termotivasi untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Dia akan bersemangat dalam beribadah, rajin bersedekah, dan senang menolong sesama. Mengapa? Karena dia yakin bahwa setiap kebaikan yang dilakukannya, sekecil apapun, akan menjadi penolongnya di hari di mana tidak ada lagi pertolongan selain dari amal saleh dan rahmatullah sallallahu alaihi. Iman ini menjadi sumber energi yang tidak pernah habis untuk terus berbuat baik. Di sisi lain, iman kepada hari akhir juga berfungsi sebagai benteng yang kuat untuk mencegah kita dari perbuatan dosa dan kemungkaran. Ketika godaan untuk berbohong, mencuri, atau menyakiti orang lain datang, keyakinan akan adanya hari pembalasan akan menjadi rem yang pakem. Kita akan bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap mempertanggungjawabkan perbuatan ini di hadapan Allah kelak? Rasa takut akan azab Allah dan harapan akan surganya akan membuat kita berpikir dua kali sebelum melangkah ke jalan yang salah. Inilah mengapa iman kepada hari akhir sangat penting untuk menjaga integritas dan moralitas dalam kehidupan. Tanpa iman kepada hari akhir, kehidupan bisa kehilangan arah dan tujuan. Manusia mungkin akan hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsunya semata, tanpa mempedulikan halal dan haram. Mereka akan berpikir bahwa semuanya berakhir setelah kematian.
sehingga tidak ada gunanya berbuat baik jika tidak mendatangkan keuntungan duniawi. Namun, dengan iman kepada hari akhir, kita memiliki pandangan yang jauh ke depan. Kita hidup di dunia ini dengan sebuah misi mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk pertemuan dengannya. Kehidupan menjadi lebih bermakna, terarah, dan penuh dengan harapan akan kebahagiaan abadi. Sekarang, mari kita bahas sebuah konsep yang sangat erat kaitannya dengan iman kepada hari akhir, yaitu mawas diri. Apa itu mawas diri? Mawas diri, atau dalam bahasa agama disebut juga muhasabah, adalah sikap untuk senantiasa waspada, berhati-hati, dan melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Ini adalah proses di mana kita secara sadar mengamati pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, lalu menilainya berdasarkan standar Al-Quran dan Sunnah. Mawas diri adalah upaya untuk menghisab atau menghitung-hitung amal kita di dunia, sebelum kita benar-benar dihisab oleh Allah di Yaumul Hisab, atau hari perhitungan nanti. Hubungan antara mawas diri dan keyakinan pada hari akhir sangatlah erat, bagaikan dua sisi dari satu koin yang sama. Seseorang tidak mungkin bisa mawas diri dengan sungguh-sungguh jika ia tidak yakin akan adanya hari perhitungan. Sebaliknya, keyakinan yang kuat pada hari akhir secara otomatis akan mendorong seseorang untuk selalu mawas diri. Mengapa? Karena ia sadar bahwa setiap gerak-geriknya diawasi oleh malaikat rakib dan atid, dan semuanya akan tercatat dalam buku amal yang akan dibuka di hadapan seluruh makhluk. Kesadaran inilah yang melahirkan sikap kehati-hatian dalam setiap langkah kehidupan. Pentingnya mawas diri adalah untuk menjaga kualitas iman dan amal kita. Tanpa mawas diri, kita bisa tergelincir ke dalam perbuatan dosa tanpa kita sadari. Kita mungkin merasa sudah banyak berbuat baik, padahal ada banyak kekurangan atau bahkan dosa yang kita lakukan. Dengan mawas diri, kita bisa segera mengenali kesalahan kita, bertaubat kepada Allah, dan berusaha untuk memperbaikinya. Ini seperti seorang pedagang yang setiap hari memeriksa catatan keuangannya, untuk memastikan tidak ada kerugian. Begitu pula kita, harus setiap saat memeriksa neraca amal kita, agar tidak merugi di akhirat kelak. Sikap mawas diri ini adalah cerminan sejati dari iman seseorang. Orang yang benar-benar beriman tidak akan sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, melainkan akan sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia akan ditanya tentang dirinya sendiri, bukan tentang orang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab." Perkataan ini menunjukkan betapa pentingnya mawas diri sebagai persiapan menghadapi pengadilan Allah. Dengan senantiasa mawas diri, kita berharap dapat menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa, dan penuh dengan amal kebaikan. Lalu, bagaimana cara kita mengamalkan sikap mawas diri ini dalam kehidupan kita sebagai seorang siswa? Contohnya sangat banyak dan bisa kita terapkan setiap hari. Pertama, dalam hal ucapan. Sebelum kita berbicara, terutama saat berinteraksi dengan teman di sekolah atau di media sosial, biasakan untuk berpikir sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ucapan ini bermanfaat? Apakah ini akan menyakiti perasaan orang lain? Apakah ini mengandung ghibah atau fitnah? Jika jawabannya berpotensi mendatangkan dosa, maka lebih baik diam. Menjaga lisan adalah salah satu bentuk mawas diri yang paling utama, karena banyak dosa yang berawal dari ucapan yang tidak terkontrol. Kedua, dalam hal perbuatan, terutama saat tidak ada orang lain yang melihat. Misalnya ketika ujian berlangsung dan ada kesempatan untuk mencontek. Disinilah mawas diri diuji. Ingatlah bahwa meskipun guru tidak melihat, Allah Maha melihat. Keyakinan akan pengawasan Allah inilah yang akan mencegah kita dari perbuatan curang. Contoh lain adalah dalam menggunakan uang jajan. Apakah kita menggunakannya untuk hal yang bermanfaat, atau untuk hal-hal yang sia-sia dan dilarang agama? Mengelola amanah, sekecil apapun itu, adalah bagian dari mawas diri sebagai persiapan menghadapi hari pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Ketiga, dalam mengelola waktu. Waktu adalah modal utama kita di dunia. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Mawas diri berarti kita harus mengevaluasi bagaimana kita menggunakan waktu kita setiap hari. Apakah lebih banyak dihabiskan untuk bermain game, menonton hal yang tidak bermanfaat, atau untuk belajar, beribadah, dan membantu orang tua? Cobalah untuk meluangkan waktu setiap malam sebelum tidur untuk merenung sejenak. Apa saja kebaikan yang sudah aku lakukan hari ini? Dan apa saja kesalahan yang perlu aku perbaiki besok?
Evaluasi harian seperti ini adalah latihan mawas diri yang sangat efektif dan akan membentuk kebiasaan baik. Anak-anakku yang saya cintai, marilah kita tutup perenungan ini dengan sebuah ajakan tulus. Jadikanlah keyakinan kepada hari akhir sebagai mercusuar yang menerangi jalan hidup kalian. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, sekecil apapun itu, karena semua akan diperhitungkan. Dan jangan pernah bosan untuk mawas diri, karena itulah cara kita menjaga kapal kehidupan ini agar tidak karam sebelum sampai ke tujuan akhir, yaitu surga Allah. Teruslah belajar, teruslah beribadah, dan teruslah perbaiki diri. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua untuk menjadi hambanya yang sukses di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.